Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani ya. Di hari raya Idul Adha ini ya, apa kegiatan sahabat tani di sana dan kunjungan-kunjungan silaturahminya ke sesama saudara juga bagaimana ya. Semoga persaudaraan kita juga, walaupun kita hanya kenal di sosial media, walaupun kita hanya kenal jauh, tetapi dekat di hati ya, seperti itu sahabat tani ya. Nah, jadi oke, baik sahabat tani, dapat pertanyaan, ada 20 pertanyaan ya sahabat tani ya, tentang mengenai Pak, kopi saya ini udah terlanjur pembungaan loh Pak. Jadi kalau sudah terlanjur pembungaan, apakah boleh Pak kita lakukan pemangkasan Pak? Ya misalnya kita pangkas Pak secara hati-hati, dan bagaimana menurut Pak Peri, apakah boleh nih kalau kopi sudah dalam pembungaan atau lagi pembungaan kita lakukan pemangkasan, dan bagaimana caranya supaya buahnya selamat atau pembungaannya selamat, seperti itu. Oke, mari simak. Oke, baik sahabat tani ya, simak dengan baik dan benar sahabat tani ya. Setiap petani kopi pasti bakal mengalami yang namanya keterlambatan. Jadi ada beberapa faktor kenapa bisa terlambat pemangkasan ya, banyak sekali faktor. Bisa jadi karena ada faktor masalah pribadi, ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, dan juga ada tugas lain mungkin ya, dan berbagai macam acara-acara sehingga pemangkasan ini telat dilakukan. Nah, tetapi sahabat tani jangan khawatir, masih ada kok solusinya. Yang penting sahabat tani simak dengan baik dan benar supaya nanti sahabat tani tidak salah cara dalam perlakuan. Nah, seperti itu sahabat tani. Oke, ini di hadapan sahabat tani ya, saya juga mengalami keterlambatan pemangkasan, yaitu tadi sahabat ya, karena banyak sekali acara, apalagi di hari raya Idul Adha ini banyak sekali kita silaturahmi, kunjung sana kunjung sini ya. Nah oke, akan saya bagikan pada sahabat tani ya, walaupun hari ini saya tidak banyak praktek ya, tapi sekedar bagikan teori pada sahabat tani, karena ini di hari raya Idul Adha ya kan. Untuk keadaannya sudah seperti ini sahabat tani, cara utama yang paling harus sahabat tani cari adalah membuang cabang atau ranting kering ya. Cabang ranting kering ini cabang ranting yang sudah selesai berbuah. Nah, jadi kopi kalau sudah selesai berbuah akan meninggalkan cabang rantingnya itu kering-kering. Nah, jadi sahabat tani sortir, pilih ya, pilih yang kering itu dibuang. Cara lebih mudahnya bagaimana sahabat tani? Kalau kita tengok dari luar, ini kesulitan kita pilih mana cabang kering ya, apalagi di bagian dalam ini. Itu sering sekali tidak terlihat. Jadi bagaimana caranya supaya terlihat? Kita masuk. Nah, itu solusinya, masuk dari sini. Nah, jadi di hadapan sahabat tani ini kan sudah dibentuk, sudah dipangkas, sudah dirawat. Jadi gampang. Seperti video kemarin itu saya bilang, kalau udah sekali kita atur pengaturan, kita pruning, terlebih sudah kita pangkas berat, itu selanjutnya itu gampang sekali ngurusnya. Tinggal membuang sekedarnya saja. Itulah gunanya pangkas berat sekali-kali ya, itu harus dilakukan. Contoh seperti ini ya, di balik cabang ini itu ada cabang kering nih ya, ini ada. Bagaimana cara kita memotongnya kan gitu ya? Kalau dari sini juga tanggung, tidak bakal sampai. Jadi solusi salah satunya itu dari dalam. Jadi sahabat tani, budayakan pruning itu masuk aja ke dalam, nggak terjadi apa-apa kok. Kenapa masuk ke dalam? Itu lebih terang, lebih jelas kelihatan mana cabang kering ya, ranting kering, cabang balik itu kelihatan. Nah, seperti ini kan cabang balik ini ya, mengarah ke batang, kelihatan. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu cukup gampang kita pruning, kita pangkas itu cukup gampang daripada dari luar. Ya, itu penting sahabat tani. Kenapa? Saya dulu sebelum saya memahami ya cara seperti itu, saya sering sekali memangkas tuh berdiri dari luar. Saya pangkas, ya kan. Kadang-kadang di sini nih, ini kan kopi berbunga, cabang kering di dalam. Karena saya dulu tidak terpikir bisa masuk ke dalam, saya paksa seperti ini. Saya colok tangan saya, akhirnya kena benturan. Nah, ini kan kena benturan. Kalau saya tekan ini pasti rontok. Nah, itu caranya salah rupanya. Salah, bukan dari depan. Tapi kalau di musim pembungaan itu cara paling bagus itu dari dalam. Lain ceritanya kalau memang tidak ada pembungaan. Nah, itu udah lain cerita. Itu mau dari luar, dari dalam juga bebas ya, seperti itu. Itu cara sepele tapi penting. Dan banyak sekali petani kita tuh salah melakukannya, yang mengakibatkan pembungaannya rontok karena pengambilan tuh dari luar, memaksa diri dari luar.
Makanya kalau kita sudah buang semua cabang ranting kering itu akan kelihatan nanti cabang-cabang yang percabangan yang pembungaan itu tadi tertinggal ya, itu bakal terlihat nanti, dan kita bisa ngatur lagi, lebih cakep lagi. Nah ya, oke, baik sahabat tani. Setelah kita lakukan itu semua Pak, bagaimana sih penampakannya dan hasilnya? Ya seperti ini nantinya sahabat, seperti ini. Ini yang tinggal nanti di pohon kopi ini, yang tinggal tuh yang produksi semua. Ya, yang produksi semua seperti ini. Nah jadi saya ingatkan pada sahabat tani, bila mana sahabat tani di pohon kopinya itu sudah terlanjur banyak cabang raja, udah pelihara aja cabang raja, tapi cukup sekali, jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali nanti takutnya cabang dasar itu mati, seperti itu ya. Tapi kalau udah keadaan seperti ini, ya udah, ini kan cabang raja nih semua nih. Nah, dari mana datangnya cabang raja nih Pak? Itu datangnya itu dari bibit dasar sahabat, dari bibit dasarnya. Kalau bibit dasarnya memang mengandalkan buah banyak dari cabang raja, ya udah, dia seterusnya itu sampai tua tuh berbuah dari cabang raja terus sahabat, seperti itu, paham ya? Nah jadi tidak ada masalah mau cabang raja mau bukan, yang penting kan kita petik buahnya, bukan raja ratunya ya toh. Nah itu tidak ada masalah, pelihara aja nggak apa-apa. Nah seperti ini ada nanti penampakannya sahabat, sudah bersih dia tuh. Nah jadi kalau kita buang cabang ranting kering itu, usahakan jangan tanggung-tanggung sahabat, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung yang capek kita sendiri yang capek, nanti asik ngulang kerja kita kan, seperti itu. Nah ini sahabat tani, di kami masih dalam tahap bunga pertama ini sahabat ya. Kita doakan pembungaan kedua hingga ketiga, insya Allah lebih banyak perkembangan sahabat. Nah oke, begitulah sahabat tadi ya. Kalau kopi baru melewati musim pembungaan pertama, kita tidak perlu khawatir. Walaupun kadang-kadang salah terpotong, terbuang bunganya, itu tidak perlu khawatir sahabat. Yang kita khawatirkan itu pemangkasan di saat pembungaan 2 ketiga ya. Pemangkasan 2 ketiga itu kan sudah pasti bunga jauh lebih banyak daripada pembungaan pertama. Maka itu saya bilang kita upayakan ya, sebelum masuk pembungaan besar-besaran nanti kita sudah selesaikan pruning atau pemangkasan. Nah seperti itu. Nah jadi ada juga pertanyaan Pak, kalau keadaan pembungaan kopi yang sudah muncul seperti di video Bapak itu, apakah sudah cocok diberikan MKP KNO3 putih? Sudah sangat cocok. Padahal itu sudah berulang kali loh saya ulang-ulang ya. Mungkin sahabat kita yang baru hadir ini tidak mengecek, tidak mengklik ya video saya yang lama-lama, sehingga tidak tahu. Padahal saya di konten saya ini semua tentang kopi sahabat, tidak ada tentang hiburan, tidak ada tentang lain-lain, semua tentang pertanian kopi, khususnya Arabica sahabat ya. Ini saat yang tepat sahabat tani berikan MKP KNO3 putih. Nah seperti ini udah layak kali. Nah, jadi kesempatan jangan ditunda-tunda sahabat ya. Jadi Pak, dalam pertangki itu Pak bisa dapat berapa batang kopi Pak kalau kita spray MKP KNO3 putih? Yang dari yang sudah saya spray itu ya, kecepatan sedang ya, kecepatan sedang saya spray itu dapat sekitar 11 batang dalam per tangki, 16 liter sahabat. Nah jadi sebenarnya berapa batangnya banyaknya itu sebenarnya tergantung dari kecepatan kita dalam menyepray dan volume penyepray yang kita pakai itu sahabat. Sebenarnya tergantung dari itu, jadi bisa 11, bisa 14, bisa juga 17, tergantung ya sahabat ya. Nah oke, mungkin di hadapan sahabat tani ada kondisi pohon kopinya ya seperti ini ya. Itu bunganya tidak banyak ya kan gitu, tapi buah hijau itu di bagian-bagian ujung tuh sudah mulai ada, tetapi di bagian sini sudah kosong gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau kondisi seperti ini? Ya udah, jangan pakai kata sayang sahabat, ini harus dibuang, jangan pakai kata sayang. Kalau memang sahabat tani mau kedepannya nanti gampang ngatur pohon kopinya, itu hindari yang namanya kata sayang. Karena buah biarpun seperti ini sahabat ya, buah seperti ini kan sedikit sahabat, itu tidak perlu dipikirkan ya. Dengan sahabat tani potong nanti pruning ini, itu nanti gantinya lebih banyak. Nah kita kan upayakan buah kopinya tuh jangan main di ujung gitu sahabat, tapi di tengah-tengah sini, di tengah ini ya, seperti itu. Ini kan banyak ya sahabat ya bekas-bekas panen. Jadi kalau bekas panen tuh di sini ya, di sini itu nanti akan tumbuh lagi nih, memang tunas ya, jadi wajar ya tumbuh tunas tuh. Itu kita atur lagi sahabat. Ini kan belum di pruning ya sahabat ya.
Saya cuma kasih tahu kalau tempat sahabat tani kondisinya kayak gini, ini jangan pakai kata sayang. Lebih-lebih bunganya masih sedikit, ya. Bismillah terus sahabat. Supaya apa? Supaya nanti gantinya jauh lebih banyak dari ini, dan usia kopi pun lebih awet, dan kopi terus dapat peremajaan dari kita sahabat. Nah, jadi banyak sekali sahabat tani kita itu ya di luaran ya, banyak sekali itu saya dengar, enggak satu tapi ribuan orang itu, Pak Berry ngajarin yang sesat kan gitu ya. Buah masih ada, bukannya tunggu dihabisin dulu baru di pruning. Sekarang saya tanya balik kepada anda itu yang seperti itu pikiran. Sekarang perubahan iklim, ya itu yang pertama. Yang kedua, perubahan-perubahan yang tidak menentu saat ini sahabat. Terutama itu sistem ozon itu yang di langit ya, lapisan udara. Itu yang membuat kopi ini buahnya belum habis tapi udah muncul lagi bunga gitu. Kalau udah seperti itu bagaimana sahabat tani? Ya kalau kita sayang-sayang terus, ini sudah pasti ini tinggi terus. Nah, akhirnya mau tak mau, banyak tak banyak buahnya di atas ya terpaksa di pruning kan gitu. Nah, lebih baik kita itu dari sejak dini kita lakukan sahabat. Jangan sejak tinggi, tapi sejak sekarang ini. Ya seperti ini. Ya, jangan sampai dibiarkan dia tumbuh. Kalau dia tumbuh kita biarkan itu tinggi. Itu berbuah nggak Pak? Ya berbuah lah, ya berbuah. Tetapi susah ngurusnya gitu. Seperti itu. Jadi makanya itu sahabat tadi, saya tuh lebih sayang sama pokok kopinya ketimbang buahnya sahabat. Kodak seperti ini ya khususnya ya. Nah, saya tidak ada sayang-sayang lagi, saya buang aja di sahabat. Saya buang. Demi apa? Demi keberlanjutan kopi ini. Jangan hanya segelintir buah ini ya. Karena sayang-sayangan terus nanti pohonnya tinggi, tidak terurus, tidak terawat. Akhirnya mati cabang bawah gitu ya. Nah, jadi banyak sekali tuh. Gara-gara itu kopi kita itu kehilangan yang namanya cabang dasar. Cabang dasar itu hilang gara-gara itu loh sahabat. Oke baik sahabat tani, ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada sahabat tani. Apa sih efek negatifnya jika kopi dalam pembungaan kita lakukan pemangkasan? Ya itu memang harus kita terima sih kalau kita memang nekat ya. Ya sudah pasti resikonya sahabat, kurang lebih kurang pembungaan itu tetap ada yang berkurang. Berkurang karena apa Pak? Salah potong, itu yang pertama. Yang kedua, tersenggol oleh badan atau kulit ya, seperti itu. Lebih-lebih kalau kita masuk. Nah makanya itu sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya itu lakukanlah pemangkasan jauh sebelum muncul pembungaan. Itu lebih baik. Nah bahkan ya sebenarnya sahabat, kalau dalam pembungaan seperti ini, sebenarnya kita petani jangan dulu masuk ya. Jangan dulu masuk sebenarnya ya gitu ya. Tapi ada juga di tempat sahabat tani kita pembungaan seperti ini buah merahnya tuh masih ada gitu. Jadi kalau nggak dipetik kan sayang Pak. Ya udah, berarti kan mau nggak mau kita terima resiko kan gitu ya, bakal berkurang. Itu pasti berkurang. Sehebat-hebatnya kita antisipasi, bakal tersentuh juga oleh badan kita ini pembungaan kopi ini. Ya udah, seperti itu bagaimana ya kan? Oke. Jadi sahabat tani seperti itulah cara-caranya yang saya bagikan pada sahabat tani. Mudah, simple, tetapi sangat besar manfaatnya sahabat. Terlebih yang pemula yang baru pertama kali pegang gunting ya, baru belajar Arabica, baru belajar pegang gunting, baru pertama kali belajar mangkar. Wah itu biasanya dak dik duk dor ya jantung kita ya sahabat ya. Nah, oke sahabat tani ya, tak perlu takut-takut kalau kita lakukan pemangkasan. Kalau apalagi kita belajar, kalau kita belajar tiba-tiba mengalami kesalahan, itu hal yang wajar. Tidak ada manusia itu langsung pinter. Semua belajar dari kesalahan, tidak ada langsung dari pinter ya, termasuk insinyur, profesor ataupun master sekalipun. Oke, tetap semangat sahabat tani ya. Saya mau melanjutkan dulu silaturahmi ya, berhubung ini masih di hari raya Idul Adha, lebaran pertama. Oke, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.